Oke guys, tadi malam Apple baru aja ngadain event dan di situ mereka nge-launching IoT mereka yang baru dan juga iPhone 14 dan juga 14 Pro Series. Ini salah satu smartphone yang paling ditunggu-tunggu tahun ini, terutama buat iPhone users. Tapi pertanyaannya balik lagi nih, kira-kira apa aja sih yang baru dari iPhone 14 dan juga iPhone 14 Pro Series? Nah, kali ini kita akan bahas guys, kira-kira apa aja sih yang baru dari mereka, dan mungkin kita mulai dari iPhone 14 dulu. Kalau dari iPhone 14 sendiri, bisa dibilang ada beberapa hal baru yang cukup seru juga guys. Yang pertama tentu aja karena mereka akhirnya ngeluarin iPhone non-Pro yang ukurannya gede. Jadi selain regular iPhone 14, mereka juga ngeluarin iPhone 14 Plus atau iPhone yang ukuran layarnya sama besarnya dengan iPhone Pro Max series. Menurut gue ini menarik guys, soalnya selama ini kan kalau kita pengen ngedapetin iPhone yang layarnya besar dan juga baterainya besar, kita tuh harus beli Pro Max series dan itu harganya luar biasa mahal. Sedangkan yang ini lumayan banget, ukurannya besar tapi harganya lumayan murah, kalau nggak salah lebih murah sekitar 5 jutaan. Terus ada yang baru juga, mulai dari warnanya. Sekarang warna khususnya itu ada warna ungu dan biru pastel untuk ngegantiin warna khusus iPhone 13 yang kemarin tuh lebih bold. Tapi yang gue seneng banget akhirnya mereka tuh ngebenerin sektor yang selama ini agak ketinggalan di iPhone, yaitu kemampuan low light kameranya. Cara upgrade-nya juga keren guys, soalnya mereka nggak cuma upgrade hardware doang, tapi software-nya juga dapat upgrade yang gede banget. Basically iPhone 14 ini sekarang sensor utamanya dibuat lebih besar guys, dari 1,7 micron jadi 1,9 micron, sama persis dengan kamera utamanya di iPhone 13 Pro Series. Terus kamera depannya juga di-upgrade jadi lebih besar lagi bukaannya, yang katanya bisa ngebuat kemampuan low light-nya 38% lebih bagus dari iPhone 13. Jujur aja pas ngeliat spek kameranya yang baru, gue nggak terlalu impress guys. Soalnya kalau misalkan kamera utamanya itu sama dengan iPhone 13 Pro, harusnya sih efeknya nggak akan terlalu kelihatan. Soalnya kemarin tuh gue bandingin kameranya iPhone 13 dan juga 13 Pro, itu perbedaannya tuh tipis banget. Tapi akhirnya gue optimis kameranya bakal lebih bagus pas denger mereka upgrade softwarenya guys. Jadi di sini tuh sekarang ada Photonic Engine, di mana ini adalah next level dari diffusion, yang proses diffusionnya itu di-apply saat gambarnya masih raw atau saat filenya itu belum terkompres, yang tujuannya untuk ngejaga detail dan warnanya jadi lebih bagus. Terus mereka juga kasih klaim yang menurut gue gila banget, karena katanya sih dengan Photonic Engine ini mereka bilang kalau peningkatan kemampuan low light-nya bisa 2 kali lebih bagus di semua kameranya kalau dibandingkan dengan iPhone 13. 2 kali improvement tuh menurut gue gila banget guys, soalnya selama ini kan iPhone sendiri emang salah satu ya top tier-nya lah kalau masalah low light. Walaupun masih kalah dengan HP Android dalam hal kecerahan dan juga detail, tapi kalau dengan 2 kali improvement kayak gini, kayaknya sih ini jadi sulit dikejar nggak sih? Terus ada fitur-fitur emergency yang baru juga yang namanya itu crash detection untuk mendeteksi kita kalau misalkan kecelakaan mobil. Dan sekarang katanya tuh iPhone bisa kirim SMS ke satelit. Jadi kalau misalkan kita nyasar di gunung atau di tempat-tempat yang terpencil, kita masih bisa minta bantuan tanpa perlu ada sinyal seluler di sekitar kita. Ini gila banget. Menurut gue ini luar biasa banget guys, soalnya bayangin aja kita ngirim SMS ke satelit padahal nggak ada sinyal sama sekali. Tapi sayangnya sekarang itu baru bisa di US dan Kanada doang guys, soalnya kayaknya sih satelitnya cuma main-main di situ doang, nggak mampir-mampir ke Indonesia. Terus lebihnya bisa dibilang sih nggak jauh beda dengan iPhone 13, kayak akhirnya dia masih pakai notch lagi, padahal yang Pro tuh udah ganti guys, bukan pakai notch lagi. Terus dia juga masih pakai prosesor A15 Bionic yang GPU-nya tuh di-up jadi 5 core dari sebelumnya 4 core, sama kayak di iPhone 13 Pro Series. Kecerahan layarnya udah 120 nits, tapi di sini tuh belum ada ProMotion guys, jadi gerak gambarnya tuh nggak bakal sesmooth Pro model dan efisiensi layarnya juga masih sangat-sangat jadul. Plus iPhone 14 dan 14 Pro ini juga masih pakai port Lightning, jadi akhirnya kita belum bisa lihat tuh iPhone yang pakai USB Type-C port. Jadi intinya sih iPhone 14 ini cuma di-upgrade di kameranya doang guys, dan juga dikasih fitur-fitur emergency yang baru. Bisa dibilang sih nggak banyak ya upgrade-nya, tapi ini masih wajar aja soalnya harganya itu masih dibuat sama dengan harga launchingnya iPhone 13 di tahun lalu. Kalau dari harga sih gue yakin iPhone 14 Plus model ini bakalan lebih laku guys, soalnya dia punya satu hal yang beda, yaitu layar dan baterainya lebih besar. Sedangkan yang 14 bisa dibilang tuh alasan belinya nggak banyak, karena masih ada iPhone 13 yang kualitasnya itu nggak jauh beda, kecuali emang kalau kalian ngincar kualitas kamera yang lebih. Jadi menurut gue sih kalau misalkan kalian ada rencana untuk beli iPhone 14, gue saranin kalian cek iPhone 13 dulu guys, apalagi sekarang harganya kan udah lebih murah. Dan kalau kalian ada rencana untuk beli HP baru, gue saranin kalian cek juga provider yang sama-sama terjangkaunya guys, kuotanya gede dan juga bisa diandelin. Kayak sponsor kita kali ini guys, yaitu LiveOn by Excel Axiata. Gue bilang kayak gitu karena selain LiveOn ini selalu nawarin kuota besar dengan harga yang terjangkau, kuota yang kita beli itu ternyata bebas untuk dipakai ngapain aja guys, karena nggak dipecah-pecah berdasarkan parameter tertentu. Jadi kalau misalkan kita mau pakai untuk sosmedan, streaming film, ngegame, dan lain-lain, kuota kita itu diperlakukan sebagai satu kuota besar yang bebas dipakai buat ngapain
ngapain aja tanpa keterbatasan aplikasi, waktu jaringan, dan juga speed. Terus yang keren juga kalau misalkan ada kuota sisa, kuotanya tuh nggak akan langsung hangus guys. Soalnya kuota sisa kita tadi itu bakal terakumulasi otomatis ke bulan-bulan berikutnya guys, sampai 1000 GB. Itu gokil banget. Belum lagi kalau misalkan kita lagi nonton YouTube di jalan terus tiba-tiba kuota kita itu habis, Livon ini bisa kasih kita kuota 3 GB di saat genting-genting kayak gitu. Jadi pulsa kita itu nggak kepotong tiba-tiba guys, walaupun HP kita itu masih connect ke internet. Jadi itu lumayan banget. Jadi kalau kalian lagi cari SIM card untuk gadget baru kalian, gue saranin cek Livon aja guys. Apalagi cara belinya juga nyaman banget. Gue bilang kayak gitu karena mulai dari proses beli sampai aktivasi kartunya, semuanya itu bisa dilakuin sambil nyantai guys. Soalnya prosesnya itu 100% digital dan CS-nya juga manusia beneran. Jadi proses komunikasi dan konsultasinya itu bakalan pasti jelas. Dan kalian juga bisa dapat diskon 15.000 guys, dan juga bonus kuota 20 GB kalau misalkan kalian pakai kode referral gue yang ini. Biar lebih gampangnya, gue udah taruh link di kolom deskripsi. Jadi kalau kalian pengen cek, langsung aja klik link di kolom deskripsi di bawah. Oke, berikutnya kita akan bahas yang Pro model atau 14 Pro, dan menurut gue ini gila banget, calon-calon HP tergila untuk tahun 2022. Gue bilang kayak gitu karena pertama, akhirnya peel shape cutout-nya itu udah dikonfirm guys, ternyata bener dengan nama yang unyu banget, yaitu namanya Dynamic Island. Jujur aja awalnya gue nggak ngefans lihat bentuknya, tapi pas tahu softwarenya mengembrace punch hole-nya, kesan gue tuh berubah drastis guys. Apalagi animasi-animasinya tuh keren dan lucu-lucu banget. Menurut gue ini menarik sih, soalnya itu ngebuat punch hole-nya tuh seakan-akan sebuah fitur gitu, bukan gangguan kayak notch di iPhone yang terdahulu. Untuk idenya sih gue kasih 2 jempol ya guys, karena menurut gue ini kreatif banget. Dan tadi juga gue udah lihat videonya di YouTuber luar yang ikut Apple event, dan menurut gue hasilnya sih sama kayak di demonya. Jadi ini bakal menarik banget sih nanti kalau misalkan gue udah pegang HP-nya. Terus untuk layarnya, kecerahan maksimalnya sekarang jadi yang paling tinggi di smartphone guys, karena ini bisa sampai 2000 nits, lebih tinggi dari S22 Ultra yang 1700 nits. Dan sekarang variable refresh rate-nya juga ditekan sampai rendah banget, dari yang awalnya 10 Hz sekarang bisa jadi 1 Hz kayak di HP-HP Android. Buat yang belum tahu kenapa mereka neken refresh rate-nya sampai 1 Hz, itu tujuannya itu biar layarnya itu konsumsi baterainya jadi jauh lebih irit guys. Dan dengan layar yang 1 Hz ini refresh rate-nya, akhirnya mereka tuh berani pasang always on display guys. Bahkan always on display-nya itu dibuat full screen, beda kayak di Android yang cuma sebagian kecil kayak gini doang. Pas gue lihat ternyata always on display-nya ini adalah halaman lock screen yang dibuat lebih gelap gitu guys. Jadi nggak cuma jam atau notif doang, tapi di sini AOD-nya juga bisa nunjukin wallpaper, widget, dan juga full wallpaper di lock screen. Jadi info yang ditampilkan tuh lebih banyak kalau dibandingkan dengan AOD di Android. Terus yang seru juga akhirnya mereka ganti kamera utamanya guys, karena kan kemarin-kemarin yang dari dulu-dulu itu selalu pakai kameranya 12 megapiksel. Dan untuk sekarang sebenarnya itu udah agak ketinggalan karena 12 megapiksel itu di low light dia nggak terlalu kuat, beda dengan HP Android yang megapikselnya gede-gede. Tapi akhirnya sekarang mereka ganti kameranya dari 12 megapiksel diperbesar sampai 48 megapiksel dengan teknologi quad pixel yang seakan-akan kedengarannya kayak teknologi HP-HP jadul di Android ya. Tapi jujur gue penasaran banget sih ngelihat performa kamera 48 megapiksel ini di iPhone 14 Pro series. Soalnya mereka ini kan punya prosesor dan juga image processing yang kuat banget. Apalagi mereka bilang ini kemampuan low light-nya bakalan 2 kali lebih gila dari iPhone 13 Pro, dan itu klaim yang menurut gue berani banget. Padahal sepengalaman gue compare 13 Pro dengan flagship Android, bisa dibilang kemampuan low light-nya itu masih sangat-sangat oke. Dan harusnya juga kamera 48 megapiksel ini bakal ngebuat kemampuan 2 kali zoom-nya itu nggak sepecah di iPhone 13 Pro. Soalnya kalau di iPhone 13 Pro itu bedanya 2 kali dengan 1 kali dan 3 kali zoom-nya itu beda banget guys, kayak emang lebih rendah aja gitu kualitasnya. Terus yang gue suka juga fitur di kameranya, sekarang kita bisa record cinematic mode di resolusi 4K dari sebelumnya cuma Full HD doang. Dan menurut gue tuh gokil banget karena selama ini belum ada loh HP lain yang bisa buat video bokeh-bokehan kayak gini dengan resolusi setinggi itu. Terus kamera ultrawide-nya juga dikasih sensor yang lebih besar, flashnya juga dibuat lebih terang sekarang guys. Dan sama kayak iPhone 14, dia juga dikasih Photonic Engine untuk image processingnya yang lebih advance lagi. Jadi intinya sih di iPhone 14 Pro ini mereka ngegenjot banget kualitas low light-nya yang memang selama ini tuh agak sedikit ketinggalan dari HP-HP Android. Terus beda dengan versi non-Pro, sekarang iPhone 14 Pro series ini dipasangin prosesor Apple yang baru guys, yaitu namanya A16 Bionic. Yang katanya sih ini 40% lebih kencang dari prosesor kompetitor yang kemungkinan Snapdragon 8 Gen 1 dan 20% lebih efisien dari A15 atau prosesornya iPhone 13 Pro series. Yang gue lihat sih kalau untuk power ya Apple Silicon ini udah nggak perlu diragukan lagi lah ya, udah pasti kenceng.
Tapi yang buat gue penasaran tuh justru adalah efisiensinya guys. Kalau misalkan dia 20% lebih irit kalau dibandingkan dengan prosesornya iPhone 13 Pro, harusnya iPhone 14 Pro ini baterainya tuh bakalan lebih awet lagi kalau dibandingkan dengan iPhone 13 Pro. Padahal iPhone 13 Pro sendiri baterainya udah awet parah. Dan untuk harganya sendiri, lagi-lagi harganya masih sama dengan harganya iPhone 13 Pro yang tahun lalu launching guys. Jadi ada kemungkinan di Indonesia sendiri harganya ada di kisaran 18 jutaan kalau nggak salah. Dan kalau dilihat dari kedua series tadi, jujur gue tertarik dengan iPhone 14 Pro guys dibandingkan dengan iPhone 14 karena gue penasaran banget sih dengan kamera 48 megapikselnya dan juga dynamic islandnya yang memang kelihatan lucu banget. Nah, kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana nih guys? iPhone 14 dan 14 Pro series ini, apakah ini HP yang bagus atau HP yang biasa aja? Coba deh kalian langsung komen di bawah biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Jadi ya, mungkin segitu aja pendapat gue tentang iPhone 14 dan juga 14 Pro series. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe guys, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.